Welcome to our channel. Kerajaan atau dikenal dengan monarki merupakan sistem pemerintahan tertua di bumi. Kita ketahui bersama dalam sejarah peradaban manusia ada sejumlah kerajaan yang tercatat sebagai kerajaan terkuat sekaligus tertua di dunia. Kalian tahu kerajaan apa saja? Mari kita simak secara seksama. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Kerajaan Persia. Kalian pastinya pernah mendengar Kerajaan Persia. Kekaisaran ini menjadi adik kuasa pertama yang berpusat di tanah Iran. Kerajaan ini didirikan oleh Cyrus Agung sekitar tahun 550 sebelum Masehi, menjadikannya sebagai salah satu kerajaan terbesar sepanjang sejarah. Kerajaan Persia atau biasa pula disebut Kerajaan Cyrus memiliki luas wilayah membentang dari semenanjung Balkan Eropa di barat ke lembah Indus India di timur atau sekitar 8 juta kilometer persegi dan berpusat di Persepolis sebagai ibu kota. Kerajaan yang juga seringkali disebut sebagai Kekaisaran Achaemenid dan Iran kuno ini menjadi pusat peradaban, budaya, agama, sains, seni, dan teknologi dunia selama lebih dari 200 tahun sebelum akhirnya jatuh ke tangan Alexander Agung pada tahun 330 sebelum Masehi. Setelah Cyrus Agung meninggal, posisinya digantikan oleh Darius I pada tahun 522 sebelum Masehi, mengembangkan model untuk administrasi kerajaan besar yang diikuti oleh kerajaan lain di masa depan. Hukum mulai diberlakukan secara adil dan merata di antara semua warga tanpa pandang bulu. Tidak hanya itu, Darius I membagi kerajaan Persia menjadi 20 provinsi yang lalu dipimpin oleh satrap atau gubernur. Kekaisaran Romawi. Inilah kerajaan atau kekaisaran terbesar yang pernah berkuasa paling lama di dunia. Kerajaan yang lebih dikenal sebagai Imperium Romawi ini merupakan periode pasca Republik dari peradaban Romawi kuno yang dicirikan dengan pemerintahan yang dipimpin oleh kaisar. Luas wilayahnya membentang melingkupi sebagian besar Eropa, Afrika, dan Asia. Setelah perang saudara dan konflik politik berkepanjangan, Imperium Romawi berhasil berdiri sekitar tahun 27 sebelum Masehi di bawah Gaius Julius Caesar atau yang dikenal sebagai Kaisar Octavianus Augustus I. Pemerintahan Kekaisaran Romawi bertahan selama kira-kira 500 tahun. Saat Octavianus I berkuasa, luas imperium ini meningkat drastis. Nah, dikarenakan wilayahnya yang teramat sangat luas itu, Kaisar Romawi ketiga, Diocletianus 284 Masehi sampai 305 Masehi menerapkan sistem tetrarki dengan membagi wilayah Romawi. Nah, lantaran tidak sanggup mengatur wilayah yang begitu luas, Imperium Romawi dipecah menjadi dua, Barat dan Timur. Romawi Barat yang berpusat di Mediolanum belakangan diketahui sebagai Milan, Italia. Karena faktor internal, Romawi Barat melemah diikuti penaklukan oleh suku-suku barbar, suku Visigoth dan bangsa Vandal pada 410 Masehi dan 455 Masehi. Sedangkan Romawi Timur berpusat di Bizantium, Yunani. Kekaisaran Romawi Timur. Tadi sudah disebutkan kalau Kekaisaran Romawi dipecah menjadi Timur dan Barat. Sialnya, Romawi Barat melemah dan runtuh pada tahun 476 Masehi. Namun itu tidak terjadi di sisi timur, lantaran Romawi Timur atau yang lebih dikenal Kekaisaran Bizantium yang berpusat di Bizantium, Yunani mampu bertahan sampai abad ke-15. Adalah Konstantinus I 306 Masehi sampai 337 Masehi, suksesi dari kerajaan Romawi yang lalu menjadi pemimpin pertama Kekaisaran di Bizantium. Negeri tersebut kemudian mengubah nama menjadi Konstantinopel untuk menghormati Kaisar Konstantinus. Selama keberadaannya, Romawi Timur merupakan kekuatan ekonomi, budaya, dan militer terkuat di Eropa. Diketahui kekaisaran ini direstorasi pada masa dinasti Makedonia. Pada tahun 1204, Romawi Timur terguncang dalam Perang Salib. Sebagian besar wilayahnya dipaksa terpecah oleh tentara salib dari Republik Venesia. Pada tahun 1261, di bawah kendali Kaisar Palaiologos, Romawi Timur mencoba bangkit. Namun Perang Saudara pada abad ke-14 terus melemahkan kekuatannya. Imbasnya pada 29 Mei 1453, Konstantinopel berhasil direbut oleh Turki Utsmania di bawah komando Muhammad Al-Fatih, menandai akhirnya Kekaisaran Romawi Timur. Kekhalifahan Umayyah. Islam pernah begitu berjaya di dunia dikarenakan adanya sistem kekhalifahan. Salah satu kekhalifahan yang tidak kalah dengan Kekaisaran Persia dan Imperium Romawi adalah Kekhalifahan Umayyah.
merupakan kehalifan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 660 Masehi sampai 750 Masehi di Jazirah Arab berpusat di Damaskus. Nama kehalifan ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Asyams, kakek buyut khalifah pertama Bani Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan, atau terkadang disebut juga dengan Muawiyah I. Kalian tahu tidak kalau kehalifan Umayyah merupakan bangsa Arab Islam terbesar dalam sejarah yang wilayahnya meliputi Eropa, Afrika, dan Asia, membentang dari Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan. Total luas keseluruhan wilayahnya mencapai 5 juta kilometer persegi. Kekaisaran Mongolia. Kalau kalian pernah bertanya-tanya kerajaan atau kekaisaran terbesar dan terkuat di abad pertengahan, ia adalah Kekaisaran Mongolia. Ya, seperti yang diketahui, Kekaisaran Mongolia merupakan yang terbesar kedua dalam sejarah dunia. Menguasai daratan sekitar 33 juta kilometer persegi, hanya dikalahkan luasnya oleh Imperium Britania Raya. Disebutkan pula Kekaisaran Mongolia memiliki jumlah penduduk di atas 100 juta orang, menjadikannya sebagai yang terkuat di antara seluruh kerajaan atau kekaisaran abad pertengahan. Kekaisaran Mongolia diketahui berawal dari abad ke-13, didirikan oleh Genghis Khan, tepatnya pada tahun 1206, setelah ia mempersatukan suku-suku Mongolia dan Turki yang saat itu sering berselisih. Ia lalu memulai agenda penaklukan di berbagai wilayah, membentang dari Eropa Timur ke Asia, dikenal sebagai benua Eurasia. Bahkan diketahui bangsa Mongol yang juga menguasai sebagian daratan Asia Tenggara sempat menginvasi Pulau Jawa, namun gagal lantaran disiasati dan diusir oleh Raden Wijaya yang kemudian kita ketahui mendirikan kerajaan Majapahit. Kesultanan Utsmaniyah. Satu lagi kerajaan Islam tertua di dunia setelah Kekhalifan Umayyah. Ia adalah Kesultanan Utsmaniyah. Kadangkala disebut Kesultanan Turki atau Kekaisaran Ottoman yang diketahui sebagai kekaisaran lintas benua yang beribu kota Konstantinopel. Kesultanan yang terdiri atas suku-suku Turki ini didirikan oleh Osman I atau Osman Ghazi selaku bapak Wangsa Utsmaniyah di barat laut Anatolia pada tahun 1299. Pada tahun 1354, Kesultanan ini melintasi Eropa dan mulai menaklukkan Balkan, menjadikan Utsmaniyah yang hanya berupa kadipaten kecil menjadi negara lintas benua. Terlebih saat mereka menaklukkan Kekaisaran Romawi Timur atas Konstantinopel pada tahun 1453. Puncak kejayaan Kesultanan Utsmaniyah diketahui pada abad ke-16 dan 17 saat di bawah pemerintahan Sulaiman Al-Kanuni, menjadikan Kesultanan ini salah satu negara terkuat di dunia, imperium multinasional dan bahasa yang menguasai sebagian besar Eropa Tenggara, Kaukasus, Asia Barat, Afrika Utara, dan tanduk Afrika selama 7 abad. Kesultanan yang juga disebut-sebut negara ini runtuh pasca kalah dalam Perang Dunia I pada tahun 1922. Kekaisaran Rusia. Kekaisaran Rusia dikenal sebagai salah satu kekuatan terkuat di benua biru serta salah satu monarki terluas yang pernah ada dalam sejarah dunia dengan luas daratan hanya dilampaui oleh Imperium Britania Raya dan Kekaisaran Mongolia. Menurut sejarahnya, kekaisaran ini didirikan pada 1721 oleh Piotr I melalui perjanjian Nystad. Pada abad ke-19, Rusia menjadi monarki terbesar di dunia yang wilayahnya membentang dari Samudra Arktik di utara ke Laut Hitam di selatan dan dari Laut Baltik di barat sampai di Samudra Pasifik di timur. Dengan total populasi 176,4 juta jiwa, kekaisaran ini menempati urutan ketiga di dunia setelah dinasti Qing di Tiongkok dan Imperium Britania Raya. Keruntuhan Kekaisaran Rusia terjadi saat Tsar Nicholas II berkuasa seusai Perang Dunia I oleh Lenin melalui Revolusi Bolshevik pada tahun 1917, menjadikan salah satu monarki terakhir di Eropa yang meninggalkan sistem monarki absolut. Itulah 7 kerajaan terbesar dan tertua di dunia yang tentunya recommended untuk kalian ketahui. Bagaimana menurut kalian?